Pendeta Salolio, Fakultas Pertanian, Studi Agroteknologi, kelompok 8. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan. Kelompok 8 saja terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri, ada Sodi Sabta, lalu ada anggota kelompok saya, ada Nuzatiria dan Keza Dewi Terje. Masing-masing anggota kelompok bekerja dalam memenuhi tugas dengan judul materi proyek kendaraan dan resiko bisnis. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan presentasikan materi dengan judul proyek kendaraan dan resiko bisnis. Sebelum kami melakukan wawancara, kami melakukan terlebih dahulu perencanaan. Perencanaan yang kami lakukan itu yang pertama, kami menentukan jenis pelaku usaha apa yang akan kami wawancarai. Yang kedua, kami menentukan tempat di mana kami akan wawancarai. Yang ketiga, kami menyiapkan alat seperti buku dan alat pengambilan gambar. Dan yang keempat, kami menentukan waktu yang tepat untuk kami melakukan wawancara. Untuk data-data yang dikumpulkan, pertama pemilik usaha atas nama Bapak Hari, nama perusahaannya UD Barokah, alamatnya di Kecamatan Kondang. Untuk jenis usahanya itu industri pengolahan rotan, dan resiko bisnis yang dialami itu yang pertama ada pembelian bahan baku, transportasi, lalu bencana alam, dan yang terakhir penurunan harga. Selanjutnya yaitu tahap pengambilan data. Dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama melakukan survei kepada pelaku usaha. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas suatu barang apakah banyak diminati oleh konsumen. Selanjutnya kualitas produk yang menjadi tolak ukur harga pemasaran. Berikutnya itu mengevaluasi suatu produk apakah sudah baik dan dapat diterima oleh pengelola atau belum. Yang kedua yaitu menganalisis usaha yang sedang dijalani. Tujuannya yaitu untuk menemukan informasi yang berguna dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu jumlah pemilik atau perusahaan perorangan, kedua status kepemilikan atau badan usaha milik swasta, dan yang ketiga itu status dan badan hukum, yaitu perusahaan, badan, dan hukum. Untuk hasil analisis risiko bisnis kita sendiri itu ada pada pemilihan bahan baku, terjadi adanya kejadian risiko seperti kerusakan rotan yang dibeli. Terus penyebab risiko itu ada 2, internal dan eksternal. Internal itu sepertinya berhati-hati dalam pengiriman seperti pengemasan rotan. Kedua, eksternal, adanya faktor cuaca yang tidak mendukung. Kedua, terus frekuensi kejadian risiko itu dalam sebulan bisa sekali. Dampak risikonya kualitatif, itu kualitas rotan menurun. Terus kualitatif finansial, harga rotan menurun karena kualitas yang buruk. Upaya pengolahan yang dilakukan responden sebelum terjadi, yaitu melakukan penghitungan dengan rapi dan baik. Kedua, pada saat terjadi memilih yang masih baik atau mengganti dengan yang bagus. Kedua, setelah terjadi memilih yang masih layak dipakai. Terus pembelian bahan penunjang, itu kejadian risikonya kurangnya bahan penunjang seperti mesin, amplas, terus mesin pemotong, amplas, dan minyak tanah ataupun solar. Terus sumber penyebab risiko, lambatnya pembayaran terhadap pembelian itu termasuk internal. Untuk eksternal sendiri, keterlambatan pengiriman barang dan salah pengiriman barang. Untuk frekuensi kejadian tersebut itu bisa 2-3 kali dalam per bulan. Dampak resiko yang di kualitatifnya yaitu keterlambatan proses produksi, sedangkan dampak resiko kuantitatifnya itu menurunnya produksi rotan. Terus upaya pengolahan resiko yang dilakukan responden, yaitu sebelum terjadi melakukan pengecekan sebelum barang dikirim, lalu pada saat terjadi mengurangi produksi rotan. Terus setelah terjadi segera menyusul ketertinggalan yang diakibatkan oleh keterlambatan tersebut. Terus proses produksi
proses produksi sendiri, kejadian resikonya itu kurangnya bahan baku. Kurang bahan baku sendiri jadi adanya penyebab risiko eksternal, yaitu adanya keterlambatan pada saat pengiriman. Untuk frekuensi kejadiannya sendiri itu bisa terjadi dalam 2 kali dalam per bulan. Terus dampak risiko kualitatifnya, penjualan menjadi menurun, dan dampak risiko kuantitatifnya sendiri pendapatan menjadi menurun. Terus upaya pengelolaan risiko yang dilakukan responden sebelum terjadi, memastikan semuanya lengkap, dan pada saat terjadi memesan bahan baku lagi. Kenapa memesan bahan baku lagi? Agar segera melakukan produksi susulan. Terus setelah terjadi, mempersiapkan bahan baku yang akan digunakan agar tidak terjadi lagi keterlambatan. Hal ini penting karena setiap pengusaha harus belajar dari pengalaman. Terus penjualan dan pemasaran. Kejadian risikonya itu adanya komplain terhadap barang kiriman. Yang ini sering terjadi karena biasanya barang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Untuk penyebab risiko sendiri yaitu internal, kurangnya jumlah yang dikirim atau kesalahan barang yang dikirim seperti yang saya katakan tadi. Terus frekuensi kejadian risiko itu bisa terjadi dalam sekali dalam per bulan. Terus dampak risiko kualitatifnya, reputasi menjadi menurun, itu sangat berpengaruh pada perusahaan. Apalagi perusahaan sekarang sudah makin jarang karena sudah digantikan dengan alat modern. Terus masuk lagi di kuantitatif, berkurangnya pelanggan. Berkurangnya pelanggan ini dapat berpengaruh pada perusahaan juga, karena ini tidak hanya nanti modal, karena terjadi pengurangan pelanggan, ini bisa mengakibatkan perusahaan rotan tersebut tutup atau mengalami kebangkrutan. Terus upaya pengolahan resiko yang dilakukan responden pada sebelum terjadi, melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dikirimkan. Terus pada saat terjadi, melakukan pengiriman ulang kepada si pemesan terkait barang yang salah dikirim atau kurang. Terus upaya pengolahan risiko setelah terjadi, melakukan persiapan lebih baik lagi. Hal ini bagus agar kedepannya tidak terjadi lagi. Entah di masa depan akan seperti apa, itu harus ditangani secepat mungkin. Baiklah, itulah hasil pemaparan diskusi kami mengenai materi proyek kendaraan dan risiko bisnis. Saya berharap dari hasil pemaparan kami kelompok 8 dapat menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.